Aku masih ingat betul malam itu. Malam ketika aku pertama kali mendengar tentang proyek jalan tol itu. Waktu itu aku sedang duduk di warung kopi dekat rumah ngobrol sama Pak Jono, tetangga yang kerja sebagai mandor proyek. Dia bilang, proyek jalan tol ini bakal jadi yang terbesar di daerah sini. Tapi ada sesuatu yang bikin aku merinding. Dia bilang, proyek ini udah telat banget padahal dana udah dikucurin gede-gedean. Katanya ada hambatan yang bikin pekerjaan sering berhenti tiba-tiba. Bukan cuma masalah teknis, Mas. Bisik Pak Jono, matanya melirik ke kanan-kiri kayak takut ada yang denger. Ini soal yang nggak biasa. Udah beberapa kali kejadian, alat-alat berat rusak tiba-tiba, pekerja kecelakaan, bahkan ada yang hilang. Katanya ini proyek butuh tumbal. Aku cuman ketawa waktu itu. Tumbal? Rasanya kayak denger cerita horor jadul. Tapi Pak Jono serius banget. Dia bilang, beberapa orang udah ngomongin ini. Bahkan ada yang ngerasa denger suara-suara aneh pas malam hari di lokasi proyek. Aku sih nggak percaya, tapi entah kenapa ada perasaan nggak enak yang nempel di pikiran aku. Beberapa minggu kemudian, aku dapat kabar kalau proyek itu akhirnya lanjut lagi. Katanya, masalah-masalah yang sebelumnya terjadi udah beres. Tapi ada satu hal yang bikin aku ngerasa nggak nyaman. Beberapa hari sebelum proyek lanjut, ada kabar kalau seorang pekerja hilang. Namanya Budi, anak muda yang baru beberapa bulan kerja di proyek itu. Dia hilang tanpa jejak dan polisi nggak nemuin petunjuk apa-apa. Aku mulai penasaran, apa beneran ada yang nggak beres dengan proyek ini? Aku memutuskan buat nyelidikin sendiri. Malam itu aku nekat pergi ke lokasi proyek. Udah jam 11 malam, gelap gulita, cuman ada cahaya dari lampu proyek yang redup. Aku parkir motor agak jauh, lalu jalan pelan-pelan ke arah lokasi. Suasana sepi banget, cuman ada suara angin yang berdesir-desir lewat pepohonan. Sampai di lokasi, aku lihat ada beberapa alat berat yang berjejer. Tapi yang bikin aku merinding, ada satu spot yang kayak beda. Di tengah-tengah lokasi proyek, ada sebuah lubang besar yang ditutupi terpal. Aku ngerasa ada sesuatu yang nggak biasa dari lubang itu. Aku mendekat pelan-pelan, jantung berdebar kencang. Begitu aku buka terpalnya, aku nggak nyangka dengan apa yang aku lihat. Di dalam lubang itu ada sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Patung itu bentuknya kayak manusia, tapi wajahnya nggak jelas. Cuman ada garis-garis yang kayak coretan. Di sekeliling patung itu, ada beberapa lilin yang udah padam, dan ada bau dupa yang masih nyengat. Aku ngerasa ngeri. Ini jelas-jelas semacam ritual. Tapi, yang bikin aku nggak bisa gerak adalah apa yang ada di sebelah patung itu. Ada sepatu kerja yang aku yakin banget itu milik Budi, si pekerja yang hilang. Tiba-tiba, aku dengar suara langkah kaki di belakang aku. Aku langsung berbalik, tapi nggak ada siapa-siapa. Suara itu makin keras, kayak ada yang mendekat. Aku ngerasa ada yang nggak beres dan naluri aku bilang buat lari. Tapi sebelum aku sempat gerak, ada sesuatu yang narik kaki aku. Aku jatuh dan ngerasa ada tangan-tangan yang dingin merayap naik ke tubuh aku. Aku berteriak, tapi suara aku kayak ditelan sama kegelapan. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan. Pas aku sadar, aku udah ada di rumah di kasur aku sendiri. Aku pikir itu cuma mimpi buruk, tapi ada satu hal yang bikin aku nggak bisa tenang. Di lantai kamar aku ada jejak tanah liat yang basah dan bau dupa yang masih nyengat di hidung aku. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi dekat-dekat lokasi proyek itu. Tapi kadang-kadang kalau aku lewat dekat situ, aku masih bisa ngerasa ada yang ngelihatin aku dari balik pepohonan. Dan setiap kali aku dengar kabar ada kecelakaan atau kejadian aneh di proyek itu, aku selalu ingat patung tanah liat itu. Dan sepatu Budi yang hilang. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di proyek itu. Tapi, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang nggak beres. Dan aku yakin, itu nggak akan pernah beres. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, aku masih nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku nutup mata, bayangan patung tanah liat
dan sepatu Budi selalu muncul. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu cuma halusinasi, tapi ada sesuatu yang terus menggerogoti pikiran aku. Apa beneran ada tumbal di proyek itu? Dan kenapa aku bisa terlibat dalam semua ini? Suatu sore, Pak Jono datang ke rumah aku. Dia kelihatan lelah dan wajahnya pucat. Dia bilang proyek itu udah hampir selesai, tapi ada kejadian lagi yang bikin semua orang ketakutan. Seorang pekerja baru, namanya Rudi, ditemukan tewas di lokasi proyek. Kata polisi, dia jatuh dari alat berat, tapi yang bikin ngeri, tubuhnya ditemukan dalam posisi yang aneh. Seperti dia sedang bersujud ke arah lubang besar itu. "Mas, aku nggak sanggup lagi," bisik Pak Jono. Suaranya gemetar. "Aku udah lihat terlalu banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku mau keluar dari proyek ini, tapi aku takut." Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku sendiri masih trauma dengan kejadian malam itu. Tapi, ada sesuatu yang bikin aku penasaran. Kenapa semua kejadian ini selalu berhubungan dengan lubang besar itu? Apa beneran ada sesuatu yang terkubur di sana? Malam itu, aku nggak bisa tidur lagi. Pikiran aku terus kembali ke lubang itu. Akhirnya, aku memutuskan buat balik ke lokasi proyek. Aku nggak tahu apa yang bakal aku temuin, tapi aku ngerasa harus tahu kebenarannya. Aku bawa senter dan kamera saku berharap bisa ngerekam apapun yang aku temuin. Sampai di lokasi, suasana masih sama, sepi dan mencekam. Aku langsung menuju ke lubang besar itu. Terpal masih menutupinya, tapi kali ini aku ngerasa ada sesuatu yang beda. Ada suara bisikan-bisikan halus, kayak ada yang ngomong di sekeliling aku. Aku mencoba mengabaikannya dan membuka terpal itu. Begitu terpal terbuka, aku nggak percaya dengan apa yang aku lihat. Lubang itu sekarang lebih dalam, dan di dasarnya ada sesuatu yang bersinar lemah. Aku pelan-pelan turun ke dalam lubang, hati-hati biar nggak jatuh. Begitu sampai di dasar, aku ngerasa ngeri. Ada tulang-tulang manusia yang berserakan, dan di tengah-tengahnya ada patung tanah liat yang lebih besar dari yang aku lihat sebelumnya. Patung itu sekarang kelihatan lebih jelas. Wajahnya punya mata yang kosong, tapi kayak bisa ngelihat ke arah aku. Tiba-tiba, suara bisikan-bisikan itu makin keras. Aku ngerasa ada yang narik-narik baju aku dari belakang. Aku berbalik, tapi nggak ada siapa-siapa. Lalu, aku dengar suara tertawa yang nggak wajar, kayak ada yang ngejek aku. Aku mencoba naik ke atas lubang, tapi kaki aku kayak dipegang sama sesuatu yang dingin dan basah. "Kamu lah nggak boleh pergi," suara itu bergema di kepala aku. "Kamu udah tahu rahasia kami. Kamu harus jadi bagian dari ini." Aku berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan yang nahan aku terlalu besar. Tiba-tiba, aku ingat kamera saku yang aku bawa. Aku ngeluarin kamera itu dan mulai motret ke segala arah, berharap bisa ngusir apapun yang ada di situ. Lampu kilat kamera itu nyala terang, dan aku ngerasa kekuatan yang nahan aku mulai melemah. Aku langsung panjat keluar dari lubang itu, nggak peduli tangan dan kaki aku lecet. Aku lari sekuat tenaga, nggak berani lihat ke belakang. Sampai di rumah, aku langsung kunci semua pintu dan jendela. Aku nggak berani tidur, dan cuman bisa duduk di pojokan kamar, memegang kamera saku itu. Besok paginya, aku coba lihat foto-foto yang aku ambil. Foto pertama kelihatan biasa aja, cuman gambar lubang dan tulang-tulang. Tapi, di foto kedua ada sesuatu yang bikin darah aku beku. Di belakang patung tanah liat itu ada bayangan hitam yang bentuknya kayak manusia, tapi wajahnya mirip sama Budi, si pekerja yang hilang. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Aku udah ngerasain sendiri hal-hal yang nggak bisa dijelasin. Dan yang paling bikin aku takut, aku ngerasa ada yang ngikutin aku pulang malam itu. Kadang-kadang, kalau malam, aku masih dengar suara bisikan-bisikan itu. Dan ngerasa ada yang ngeliatin aku dari balik jendela. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mencoba melupakan semua yang terjadi. Aku pikir, dengan menjauh dari lokasi proyek dan mencoba hidup normal, aku bisa melepaskan diri dari mimpi buruk itu. Tapi, ternyata nggak semudah itu.
Setiap malam, aku masih dengar suara bisikan-bisikan itu, kadang sampai bikin aku terbangun dari tidur. Aku juga sering ngerasa ada yang ngeliatin aku, bahkan di dalam rumah sendiri. Rasanya aku udah nggak bisa lari dari ini. Suatu hari aku dapat kabar dari tetangga kalau proyek jalan tol itu akhirnya diresmikan. Banyak orang yang seneng karena mereka ngerasa ini bakal mempermudah transportasi. Tapi aku nggak bisa ikut seneng. Aku tahu ada sesuatu yang salah di balik semua itu. Aku memutuskan buat nggak pernah lewat jalan tol itu, meskipun itu berarti aku harus muter jauh. Tapi, nasib berkata lain. Suatu malam, aku terpaksa pulang larut dari kota sebelah karena ada urusan kerja. Waktu itu, hujan deras banget dan jalan-jalan kecil yang biasa aku lewati kebanjiran. Satu-satunya pilihan adalah lewat jalan tol itu. Aku ngerasa nggak nyaman, tapi aku nggak punya pilihan lain. Begitu masuk ke jalan tol, suasana langsung berasa beda. Padahal ini jalan baru, tapi rasanya kayak jalan yang udah lama ditinggalin. Lampu-lampu penerangan jalan kelihatan redup dan ada kabut tipis yang nggak jelas asalnya. Aku mencoba fokus nyetir, tapi perasaan nggak enak itu makin kuat. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, mesin mobil aku mati. Aku mencoba starter lagi, tapi nggak nyala. Aku keluar dari mobil buat cek mesin, tapi nggak nemuin masalah apa-apa. Yang bikin aku ngeri, di sekeliling aku, kabut makin tebal, dan suara bisikan-bisikan itu mulai terdengar lagi. "Kamu udah kembali," suara itu bergema di telinga aku. "Kamu nggak bisa lari dari sini." Aku ngerasa panik. Aku mencoba nelpon minta bantuan, tapi sinyal HP aku hilang. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Tiba-tiba, dari arah kabut, aku lihat ada sosok yang mendekat. Sosok itu kelihatan tinggi dan kurus, tapi wajahnya nggak jelas. Aku ngerasa ngeri, tapi aku nggak bisa gerak. Sosok itu makin dekat, dan aku baru nyadar kalau itu Budi. Tapi, Budi yang aku lihat sekarang nggak kayak manusia lagi. Wajahnya pucat dan kosong, matanya hitam pekat, dan tubuhnya kayak transparan. Dia ngeliatin aku dengan tatapan yang nggak bersahabat. "Kenapa kamu pergi?" Suara Budi itu nggak keluar dari mulutnya, tapi langsung di kepala aku. "Kamu harus tinggal di sini, kamu udah tahu rahasia kami." Aku mencoba lari, tapi kaki aku kayak diakar ke tanah. Budi makin dekat, dan aku ngerasa ada tangan-tangan dingin yang merayap naik ke tubuh aku. Aku berteriak, tapi suara aku kayak ditelan sama kabut. Tiba-tiba, ada suara klakson mobil yang nyaring. Aku langsung tersadar, dan kabut itu langsung hilang. Aku lihat ada mobil lain yang lewat, dan sopirnya ngerem mendadak karena lihat aku berdiri di tengah jalan. "Mas, kamu kenapa? Bahaya tahu berdiri di sini," teriak sopir itu. Aku nggak bisa jawab. Aku langsung balik ke mobil aku, dan mesinnya tiba-tiba nyala lagi. Aku langsung gas mobil secepat mungkin, nggak peduli hujan deras atau kabut yang masih sisa. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi lewat jalan tol itu. Aku juga dengar kabar kalau udah beberapa kali terjadi kecelakaan di situ, dan setiap kali ada berita tentang itu, aku selalu ngerasa ada yang nggak beres. Kecelakaan-kecelakaan itu selalu terjadi di titik yang sama, dekat dengan lokasi lubang besar itu. Orang-orang bilang itu cuma kebetulan, tapi aku tahu lebih dari itu. Suatu hari, aku iseng buka forum online yang membahas tentang misteri-misteri di daerah sini. Aku nggak nyangka ternyata ada banyak orang yang ngerasain hal yang sama kayak aku. Ada yang ngaku lihat sosok-sosok bayangan di sekitar jalan tol. Ada juga yang bilang kalau mereka dengar suara tangisan atau bisikan-bisikan aneh pas lewat situ. Tapi yang bikin aku merinding, ada satu postingan yang ngebahas tentang patung tanah liat. Orang itu nulis, dia dulu kerja sebagai arkeolog dan pernah ditugasin buat nyelidikin lokasi proyek jalan tol itu sebelum pembangunan dimulai. Katanya di bawah tanah itu ada situs kuno yang dipercaya sebagai tempat ritual. Patung-patung tanah liat itu adalah bagian dari ritual tumbal yang dilakukan ratusan tahun lalu buat
menenangkan roh-roh yang tinggal di situ. Tapi waktu proyek jalan tol dimulai, situs itu dihancurkan dan patung-patung itu dibuang. Menurut dia, itu yang bikin roh-roh di situ marah dan mencari tumbal baru. Aku nggak tahu seberapa benar cerita itu, tapi yang pasti aku ngerasa ada benang merah yang nyambungin semua kejadian ini. Lubang besar itu patung tanah liat, kecelakaan-kecelakaan yang terus terjadi. Semuanya kayak bagian dari puzzle yang belum terpecahkan. Beberapa minggu kemudian, aku dapat kabar kalau ada tim investigasi paranormal yang mau nyelidikin jalan tol itu. Aku penasaran, tapi nggak berani ikut. Aku cuma bisa ngikutin beritanya dari jauh. Katanya, tim itu nemuin beberapa hal aneh, termasuk suara-suara yang terekam di alat mereka dan penampakan sosok-sosok bayangan. Tapi, yang bikin aku ngeri, mereka juga nemuin sisa-sisa patung tanah liat di dekat lokasi lubang itu. Patung itu udah hancur, tapi masih kelihatan bentuknya, sosok manusia dengan wajah yang kosong. Sejak investigasi itu, kecelakaan di jalan tol itu berkurang, tapi nggak berhenti sama sekali. Aku masih dengar kabar-kabar tentang kejadian aneh di situ. Dan setiap kali aku lewat dekat area itu, meskipun nggak masuk ke jalan tol, aku selalu ngerasa ada yang ngeliatin aku. Kayak ada sesuatu yang masih menunggu, masih mencari. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tapi, satu hal yang pasti, jalan tol itu nggak akan pernah jadi jalan biasa buat aku. Di balik aspal dan lampu-lampu penerangannya, ada rahasia gelap yang masih tersembunyi. Dan aku yakin, selama rahasia itu belum terungkap, jalan tol itu akan terus memakan korban. Aku cuma bisa berharap suatu hari nanti ada yang berani buka semua kebenaran itu. Tapi sampai saat itu terjadi, aku akan terus menjauh. Karena aku tahu di sana ada sesuatu yang menunggu. Dan aku nggak mau jadi bagian dari tumbal berikutnya.